Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Tabaris dengan NIM G00255192. Nah, dengan Aslab yaitu Mas Firman. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi pada blok 2.2. Untuk menjelaskannya, sebelumnya saya akan membacakan skenarionya terlebih dahulu. Oke, untuk skenarionya, Supriyadi, 65 tahun, dia datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Nah, keluhan ini tuh dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Terus dokter itu mencurigai Pak Supriyadi ini mengalami serangan jantung. Untuk pertanyaannya, yang pertama, jelaskan struktur eksternal core. Yang kedua, jelaskan struktur internal core. Dan yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Next. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan struktur eksternal core. Untuk struktur eksternal core sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi untuk struktur eksternal core, dia jantung yang berbentuk kerucut, terus terletak di mediastinum. Nah, untuk struktur eksternal core juga terdapat apex cordis. Jadi di apex cordis itu dia ada di bagian bawah, depan, dan kiri. Lalu ada basis cordis pada struktur eksternal core, dia berada di bagian atas dan belakang. Lalu di struktur eksternal core itu juga ada permukaan jantung. Untuk permukaan jantung itu dibagi menjadi 3. Ada fascia sternocostalis, ada fascia diafragmatica, dan fascia pulmonalis. Untuk fascia sternocostalis, dia itu berada di ventricle sebelah kanan. Untuk fascia diafragmatica, dia berada di ventricle sebelah kiri. Dan yang terakhir yaitu fascia pulmonalis, dia letaknya berada di kontak pada paru. Lalu di struktur eksternal core ini juga ada sulcus atau alur. Jadi sulcusnya itu dari sulcus coronarius, dia berada di batas atrium dan ventricle. Lalu ada sulcus interventricularis, dia di anterior dan posterior yang berada pada batas ventricle. Lalu di struktur eksternal core ini juga terdapat pembuluh besar, seperti yang pertama ada aorta, yang kedua ada truncus pulmonalis, yang ketiga ada vena cava superior dan inferior, dan yang terakhir ada vena pulmonalis. Next, pertanyaan kedua yaitu struktur internal core. Jadi untuk struktur internal core ini juga ada beberapa bagian, seperti terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, yang kedua ada atrium kiri, yang ketiga ada ventricle kanan, dan yang keempat ada ventricle kiri. Untuk atrium kanan itu dia diterima darah dari tubuh, seperti vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Terus di atrium kanan juga terdapat pectinatus dan fossa ovalis. Lalu atrium kiri itu dia menerima darah dari paru seperti vena pulmonalis. Terus atrium kiri juga terdapat dinding halus. Lalu ventricle kanan dia sebagai pompa pada paru atau disebut dengan truncus pulmonalis. Di ventricle kanan itu juga dindingnya lebih tipis. Lalu ada ventricle kiri, dia juga memompa, tapi memompanya ke seluruh tubuh atau melewati aorta. Untuk ventricle kiri itu dia dinding yang paling tebal. Dan yang terakhir ada septum. Jadi septum ini ada interarteriale dan interventriculare, yaitu sebagai pencegah campuran pada darah. Next, yang terakhir adalah valvula cordis dan mekanismenya. Untuk valvula cordis dan mekanismenya saya akan menjelaskan jenis katup terlebih dahulu. Untuk jenis katupnya, yang pertama ada tricuspidalis. Dia berada di right atrium ke right ventricular. Lalu ada jenis katup mitral, dia berada di left atrium ke left ventricular. Lalu ada jenis katup pulmonalis, dia berada di right ventricular ke paru. Dan yang terakhir aorta, dia berada di left ventricular ke seluruh tubuh. Untuk mekanismenya itu dibagi menjadi 2, ada diastol dan sistol. Untuk diastol,
itu berada di katup atrioventrikuler yang terbuka dan semilunarisnya itu tertutup. Untuk sistol, katup anterioventrikulernya tertutup. Untuk semilunarisnya itu dia terbuka. Terus terdapat struktur pendukungnya seperti chordae tendinae, itu dia sebagai pencegah katup yang terbalik. Lalu ada otot papilaris, dia sebagai stabilisasi pada katup. Untuk fungsinya yaitu sebagai menjaga aliran darah itu tetap menjadi satu arah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.